Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam rezabol. Hari ini saya mau bikin video lagi, tapi sesuai janji saya kemarin, saya belum mau bahas tentang pelatih baru yang akan menggantikan Sintayong, karena nanti pelatihnya akan diperkenalkan tanggal 12 ya, 12 Januari. Pak Erick Thohir sudah mengkonfirmasi. Tapi saya nggak mau bahas itu dulu. Di sini saya lebih mau bahas berita yang lagi gempar juga, yaitu Didier Deschamps, yaitu pelatih timnas Prancis yang kemarin membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan finalis Piala Dunia 2022, akan meninggalkan Le Bleu setelah Piala Dunia 2026. Dan rumornya mengatakan bahwasannya Zinedine Zidane akan menggantikan Didier Deschamps di timnas Prancis. Apakah ini adalah keputusan yang bijak? Apakah ini adalah suatu langkah gebrakan yang sangat menarik dari timnas Prancis? Ya pasti jelas ya, menarik ya, karena Deschamps ini kan melatih Prancis itu udah lama, dari 2012. Saat itu dia menggantiin Laurent Blanc. Laurent Blanc melatih waktu itu saat 2012 itu, saya nggak salah, pas masih Euro itu masih Laurent Blanc tuh pelatihnya. Sekarang Laurent Blanc kan kalau nggak salah masih ngelatih ya di Al Ittihad ya, saya lupa. Dan saat itu digantikan sama Deschamps sampai sekarang. Dan memang prestasi Deschamps itu membawa Prancis juara Piala Dunia 2018 dan finalis Euro 2016 dan Piala Dunia 2022 kemarin. Nah, apakah ini kalau saya pribadi, saya menganggapnya ini keputusan Deschamps ini kurang bijak kalau dia mengundurkan dirinya baru sekarang. Kenapa? Harusnya dari habis Euro kemarin, Euro 2024 kemarin, dia itu harusnya langsung mundur gitu. Kenapa? Kalau saya sih ngelihatnya kemarin saat Euro itu, dia itu sebenarnya gagal, meskipun dia bisa membawa Prancis sampai ke semifinal. Tapi kalau boleh dibilang sih, secara permainan, secara ya hasil ya kan, itu sebenarnya Prancis tuh nggak terlalu bagus. Kayak Prancis itu bisa dibilang beruntung lah, apalagi di 16 besar sama perempat final Euro kemarin kan, Prancis ngadep lawan Belgia dan Portugal. Lawan Belgia itu pun golnya kalau nggak salah bunuh diri tuh backnya Belgia, saya lupa siapa. Dan lawan Portugal itu pun menang adu penalti. Jadi ya nggak bisa dikatakan bagus juga kalau tim sekelas Prancis itu nggak meyakinkan di Euro kemarin, dan akhirnya dihukum juga sama Spanyol kan. Itu pun di semifinal, Deschamps ini kalau menurut saya pribadi itu dia blunder kemarin tuh saat lawan Spanyol. Waktu itu dia kan ganti lini tengah tuh, ganti komposisi lini tengah pas lawan Spanyol kan. Di tengahnya itu kalau nggak salah yang main waktu itu Camavinga di semifinal itu dia lawan Spanyol dia mainin Rabiot sama Tchouaméni kalau nggak salah ya. Nah, padahal sebelumnya lawan Portugal di perempat final itu yang dimainin Camavinga, dan Camavinga itu bagus mainnya gitu. Saya lihat sendiri saat itu memang cuma dari highlight sih. Tapi bagi saya kemarin Camavinga bagus tuh mainnya. Cuman ya ini keputusan Deschamps ini yang menurut saya kayak keputusan yang yang sangat sangat beresiko gitu. Dia mengganti pemain, padahal pemain itu sebelumnya main bagus kan di perempat final. Jadi kalau bagi saya Deschamps ini menurut saya udah habis, udah gimana ya, udah usang kali lah. Dia ini ya mirip Ancelotti juga kalau saya boleh bilang, kayak pelatih yang udah bukan zamannya lagi. Apalagi dia ini kan udah ngelatih lama kan, dari 2012. Anggap nanti selesai Piala Dunia 2026 berarti dia udah 14 tahun ngelatih timnas Prancis ya. Mainnya kalau menurut saya memang dia mainnya ya cenderung bertahan juga. Kayak kalau kita flashback ya, kayak lawan Argentina kemarin itu
Yang paling saya ingat itu dia sebenarnya saat itu dia nggak mau ambil risiko untuk menyerang. Kenapa? Karena saat itu juga Argentina butuh gol cepat, dan Argentina kan waktu itu udah langsung unggul 2-0 tuh di babak pertama, dan saat itu juga si Deschamps ini kan ganti ganti Dembele sama Giroud waktu itu ya. Gantinya kan Thuram sama Colomwani, dan saat itu memang permainan Prancis lebih hidup, apalagi di babak kedua kan Mbappe brace langsung 2-2, dan akhirnya extra time langsung ada penalti dan kalah Prancis. Jadi dari situ aja bisa kita bilang bahwasanya saat final kemarin memang Prancis sangat ketergantungan dengan Mbappe sih. Jadi kalau boleh saya bilang ya Deschamps ini udah selesai lah. Udah nggak udah bukan waktunya dia lagi, udah bukan eranya dia lagi gitu. Dan memang harusnya dia digantikan oleh pelatih lain. Dan menurut rumor juga kemarin saya baca di Fabrizio Romano itu penggantinya Zidane. Apakah Zidane bisa menjadi penerus Deschamps? Ya kita belum bisa menilai itu hal sekarang karena dia belum melatih juga kan. Tapi saya rasa Zidane ini juga orang yang sangat dihormati di Prancis, apalagi dia ini kan legend di timnas Prancis ya, meskipun akhir karirnya di timnas Prancis juga nggak bagus gitu karena kasusnya dengan Materazzi kemarin di Piala Dunia 2006. Tapi bagi saya pribadi si Zidane ini orang yang disegani lah di ruang ganti. Bukan Deschamps ini nggak disegani, cuman era Deschamps ini memang udah menurut saya udah selesai. Saat kemarin itu sebenarnya ya kalau kalian sadar juga kemarin itu tengahnya Prancis pas Piala Dunia 2022 itu si Tchouaméni sama Rabiot itu sangat keteteran untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Pogba dan Kante. Kalau kalian sadar kemarin itu tengahnya Prancis juga nggak terlalu hidup-hidup amat lah, tapi waktu itu juga Griezmann masih bagus kan. Jadi ibaratnya gelandang serangnya bagus tapi gelandang bertahannya itu agak keteteran gitu. Tapi ya alhamdulillahnya lah bisa kemarin tuh sampai final, dan ya meskipun kalah tapi saya rasa itu udah lumayan bagus lah bisa back to back final meskipun nggak juara. Nah kalau Zidane nanti apakah permainannya sama seperti Deschamps? Menurut saya enggak sih. Tapi kalau Zidane ini kan di Madrid sendiri dia ya permainannya memakai formasi 4-3-3, dan kalau Deschamps itu kan kalau nggak salah pakai formasi 4-2-3-1. Nah kalau si Zidane nanti mungkin dia main pakai formasi 4-3-3. Jadi tengahnya Prancis itu nanti ada dua gelandang tipikal box to box dan satu gelandang tipikal bertahan. Mungkin aja gelandang bertahannya itu nanti bisa aja nanti Kante dipanggil lagi ya kan, atau Tchouaméni bisa main di situ atau siapapun lah ya kan. Opsinya banyak sih, Kamavinga pun bisa main di situ. Nanti gelandang tengahnya itu bisa aja Zidane mengorbitkan si Zaire Emery yang main di PSG, atau bisa dia coba si Fofana yang main di AC Milan ya kan. Banyak lah opsinya waktu saat itu bagi Zidane. Nah untuk penyerangnya saya rasa tetap si Mbappe, Thuram, Colomwani, Dembele itu pasti nanti akan rotasi lah main di depan gitu. Kalau untuk belakang ya saya harapkan ada warna baru lah. Kemarin itu Deschamps tuh di Euro masalahnya ya dia terlalu memaksakan duet Saliba sama Upamecano. Harusnya kemarin tuh ada improvisasi gitu. Kalau harusnya kemarin itu ya kalau saya boleh bilang juga bisa mainin antara Konate, Upamecano atau Saliba Konate itu bagus juga loh. Padahal Konate juga di Liverpool kan nggak jelek-jelek amat performanya, cuman ya dia mungkin dia agak ringkih juga cedera. Jadi ya mau nggak mau si Deschamps tuh mainin Saliba sama Upamecano. Nah untuk back sayapnya ini kirinya oke, udah ada Theo Hernandez ya, bisa di situ juga Lucas Hernandez, bisa juga Lucas Digne di situ. Untuk back kanan itu kalau bisa janganlah maksain Jules Koundé main di situ gitu. Meskipun Jules Koundé tuh sekarang main di Barcelona dia back kanan, tapi dia itu aslinya itu back tengah gitu, nggak bisa dipaksakan jadi back sayap terus gitu. Karena kalau boleh jujur kemarin Koundé ya di Piala Dunia 2022 itu mainnya jujur jelek kali gitu. Kayak padahal waktu itu si
Deschamps tuh punya Pavard, tapi malah Pavard nggak dimainin. Bayangin loh, Pavard itu musim pas Piala Dunia 2022 kemarin, dia itu selama dari fase grup sampai final dia nggak pernah dimainin. Cobalah, kalau kalian nggak percaya, coba aja lihat Pavard di Piala Dunia kemarin. Itu dia nggak ada, kayak kalau nggak salah, setahu saya dia nggak pernah starting lah kemarin itu di Piala Dunia. Jadi untuk bek kanan ini kalau bisa jangan maksain Koundé terus lah jadi bek kanan. Mainkan di situ Pavard. Bahkan di situ pun masih bisa ada pemain Chelsea yang lagi naik daun itu kan, si apa namanya? Si Malo Gusto itu. Bisa juga sih dia dikasih kesempatan. Kalau untuk kiper saya rasa Maignan lumayan bagus lah. Kemarin bawa Milan juara Supercoppa Italia kan, jadi lumayan lah, pelapisnya bisa ada Areola. Cuman Areola pun lagi jelek juga kan di West Ham, nggak dapat menit bermain juga, dia jarang dapat menit bermain lah, tapi kadang-kadang dia bisa ganti-gantian tuh main sama Fabianski. Terus kiper ketiganya si Brisamba itu juga kemarin baru pindah ya dari Lens ke Rennes. Cuma bagi saya yang untuk kiper tetap Maignan lah, tetap Maignan. Jadi kita tunggu aja. Semoga, jujur kalau saya berharap semoga Zidane bisa menggantikan Deschamps nanti setelah Piala Dunia 2026. Tapi yang saya sayangkan kenapa Deschamps tuh nggak keluar kemarin habis Euro gitu. Kenapa tanggung gitu menuju Piala Dunia? Karena saya jujur udah secara pribadi udah agak malas juga nengok Deschamps ini kan. Udah taktiknya karatan, terbantu pemain individu, jadi apa ya, nggak ada improvisasi taktik kali lah bagi dia gitu. Jadi bagi saya sih dia udah selesai lah dengan timnas Prancis. Tapi apapun nanti yang ibaratnya Piala Dunia 2026 kan turnamen terakhir dia kan di timnas Prancis ya. Semoga dia bisa memberikan yang terbaik lah sebelum dia nanti meninggalkan timnas, dan semoga siapapun nanti penggantinya, tapi jujur saya pribadi berharap Zidane sih. Semoga Zidane bisa memberikan warna baru lah buat timnas Prancis ke depannya, dan membuat timnas Prancis ini menjadi tim yang disegani lagi kan, setelah sekarang ini Spanyol menguasai Eropa ya kan. Apalagi nanti di Piala Dunia 2026 saya yakin tim-tim yang punya nama besar itu pasti banyak yang ingin berbenah lah, seperti Jerman ya kan. Spanyol juga akan berjuang lagi kan. Mereka nggak mau seperti Piala Dunia kemarin yang disingkirkan Maroko. Italia juga yang udah 2 edisi Piala Dunia nggak lolos, mereka pasti ingin lolos. Belanda juga kemarin mereka semifinalis Euro ya. Inggris, siapa lagi, Portugal ya, Belgia juga. Belum lagi nanti di Piala Dunia 2026 ada negara-negara dari Amerika Latin pasti akan sangar-sangarnya tuh kan. Apalagi juara bertahan Argentina, Brazil, Uruguay, dan yang paling harus diwaspadai itu nanti ketika Prancis ketemu sama tim-tim yang langganan Piala Dunia dari Asia gitu. Misalnya nanti Prancis ketemu Iran, ketemu Jepang, ketemu Korea ya. Itu sih menurut saya menarik sih untuk dinantikan. Tapi ya kita jangan dulu bicara ke Piala Dunia 2026, tapi kita lihat dulu lah bagaimana nanti kiprah Prancis di kualifikasi. Kalau nggak salah Prancis itu di kualifikasi Piala Dunia zona Eropa mereka segrup dengan siapa ya, saya lupa. Ntar saya cek dulu ya. Prancis itu kalau nggak salah mereka akan gabung ke 2 grup. Kalau mereka menang masuk grup mana gitu saya lupa. Soalnya kemarin ada saya tulis sih, ada saya rekap juga. Mana ya? Prancis itu kalau menang mereka nanti bulan Maret mereka akan lawan Kroasia di perempat final UEFA Nations League. Itu mainnya 2 leg kalau nggak salah, home away. Mereka kalau menang itu satu grup sama Ukraina, Islandia, dan Azerbaijan. Kalau mereka kalah itu masuk grup L ya. Tadi yang
Ukraina itu mereka grup D ya, grup D. Kalau mereka kalah itu masuk grup L, mereka akan tergabung dengan Ceko, Montenegro, Kepulauan Faro dan Gibraltar. Oke. Itu nanti untuk kualifikasi Piala Dunia zona Eropa nanti saya bahas saja pas udah mendekati international break ya. Nanti sekalian juga bahas timnas dengan pelatih baru, dan kalau nanti ada waktu saya mau bikin konten tentang pelatih timnas ini. Saya belum bisa nyebut namanya meskipun udah resmi, tapi nanti aja pas setelah diperkenalkan resmi ya. Tapi kan udah ada tuh pengumumannya di IG Timnas Indonesia. Oke, itu dulu yang mau saya bahas. Nanti kalau ada hal-hal yang mau menarik lagi akan saya bahas di lain waktu. Thank you for watching.